Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, yaitu Pahlawanku. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Daerah kekuasaan kerajaan Majapahit melintang hampir seluruh bagian dari negara Indonesia. Hanya beberapa wilayah saja yang tidak dikuasai oleh kerajaan tersebut. Gajah Mada adalah patih tertinggi pada saat pemerintahan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit. Marilah kita gali informasi lebih dalam mengenai patih Gajah Mada. Yang pertama, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai patih Kediri. Pada tahun 1329, patih Majapahit yang bernama Aryotada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadang. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadang. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Selanjutnya, kita akan menggali informasi mengenai Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,7 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Sekarang kakak ingin bertanya lagi nih. Tahukah adik-adik siapa pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Salah satu pahlawan tersebut yaitu Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro dilahirkan pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Semasa kecil, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Meskipun Pangeran Diponegoro putra seorang raja, ia menolak hidup di dalam keraton. Ia tinggal di desa Tegalrejo.
Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pahlawan nasional karena memimpin perang Diponegoro. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830. Perang tersebut bertujuan melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang ini memakan banyak korban jiwa. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan perjuangan yang anti penjajah. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi dan kemerosotan moral. Kesulitan itulah yang membuat Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Banyak sikap Pangeran Diponegoro yang pantas diteladani. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Pangeran Diponegoro selalu mengutamakan ketakwaan dan ketaatan menjalankan perintah agama. Beliau selalu mengutamakan kejujuran. Pangeran Diponegoro mengutamakan sikap berani dalam melawan penjajah. Nah, marilah kita isi beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah nama tokoh pahlawan tersebut? Ya, Pangeran Diponegoro. Lalu, perilaku yang pantas ditiru adalah berani dan pantang menyerah. Lalu, perjuangan yang dilakukan adalah perang melawan penjajah. Dan yang terakhir, daerah asal pahlawan tersebut adalah Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadamuk Batuk, Sanyari Bumi, Ditohi Tekan Pati. Artinya, dari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena disertai dengan mempelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.